Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat informasi. Alhamdulillah berjumpa lagi bersama saya Aidi di podcast Dinas Kominfo Kabupaten Bandung Barat. Podcast ini merupakan sarana diseminasi informasi tentang apa saja program pemerintah yang telah dilaksanakan, sedang dilaksanakan dan akan dilaksanakan, tentunya terkait dengan pembangunan Kabupaten Bandung Barat. Sahabat informasi, tanpa terasa saat ini kita sudah masuk di bulan Agustus tahun 2023. Bulan Agustus ini adalah bulan istimewa karena di bulan ini masyarakat Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Namun, bagi masyarakat Bumi Serengkudayu serta Ketujuan Kabupaten Bandung Barat, bulan Agustus juga adalah bulan istimewa karena pada tanggal 10 Agustus 1965 pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung terbentuk, dan pada tanggal 4 Oktober 1999 berpecah menjadi dua, ada Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Nah, di usianya ke-58 tahun di tahun 2023 ini tentu sangat banyak apa yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Tentu sangat banyak visi misi yang telah diimplementasikan, dan tentu juga sangat banyak capaian dan penghargaan yang telah ditelurkan. Dan ini menjadi bahan bincang yang sangat menarik. Untuk itu bersama saya saat ini sudah hadir Bapak Bupati Tanjung Barat, Bapak Dr. Andes Haji Anwar Sadar MAG. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz? Alhamdulillah sehat. Iya. Maaf ya. Padat Ustaz ya kegiatan. Kegiatan bulan Agustus ini. Bulan Agustus ini bulannya. Cukup padat Cukup kegiatan padat. kita. Ustaz masih kelihatan segar. Boleh tahu vitaminnya apa Ustaz? Vitaminnya. Vitaminnya jalanin dengan rileks, lapang dada, dan ikhlaskan. Amin. Itu vitamin alami Ustaz ya. Amin. Baik, Ustaz, tadi sudah disampaikan di depan bahwa pada tanggal 10 Agustus nanti kita akan merayakan ulang tahun ke-58 Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Ya. Nah, secara pribadi bagaimana Ustaz memaknai umur 58 tahun ini Ustaz? Iya, alhamdulillah tanpa terasa kita Kabupaten Tanjung Jabung Barat bertambah lagi usianya gitu. Jadi tahun kemarin baru ya 57, tahun ini sudah 58. Dan usia 58 ini kalau kita tataran usia manusia gitu kan, ini sudah dianggap matang ya. Kalau 40 tahun sudah matang, ini mungkin sudah mapan gitu. Nah, oleh karena itu menyahuti ulang tahun kita tahun ini, saya kira memang kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak anugerah-anugerah yang memang kita dapatkan, dan kebetulan capaian-capaian penghargaan itu juga kita dapatkan di bulan Agustus ini gitu. Jadi sepertinya hadiah ulang tahun ya untuk Tanjung Barat, bagi keberhasilan pemerintah daerah yang luar biasa. Memang kerjasama kita semua, seluruh OPD, juga support dari masyarakat serta lembaga-lembaga lain yang memang mensupport. Nah, mudah-mudahan di tahun ini capaian-capaian dari pemerintah daerah semakin baik gitu. Ustaz, di tahun ini, di umur ke-58 ini kita kan mengambil tema Ustaz, terus ikhtiar untuk Tanjung Jabung Barat berkah. Ya. Ini apa yang melatar belakangi? Dan ini karena ini kalimatnya lumayan sensasional, Ustaz. Ada terus ikhtiar gitu. Nah, jadi apa sih latar belakang dari tema kita tahun ini Ustaz? Iya betul, tema kita ini memang terus berikhtiar ya. Ikhtiar itu kan usaha, upaya gitu, kerja gitu. Jadi kita terus bekerja ya. Nah, karena kita sangat menginginkan percepatan pembangunan, karena kan masa kerja kami sebagai bupati ini kan tidak terlalu lama kan. Kita punya waktu cuma 3,5 tahun ya. Tentu ini menjadi tantangan gitu. Biasanya kan bupati itu 5 tahun gitu ya. kan. Masih cukup panjang waktunya gitu. Ini dengan waktu yang singkat, kemudian problem-problem tantangan yang harus dihadapi cukup banyak gitu. Maka oleh karena itu tema kita tahun ini adalah terus berikhtiar ya, berupaya semaksimal mungkin dalam rangka mencapai visi misi yang sudah kita tetapkan di RPJMD.
Nah, ini yang kita sebut dengan terus Terus. ikhtiar gitu. Walaupun kritikan gitu ya, ada tantangan dan sebagainya, ya kita jawab dengan upaya gitu. Kita jawab dengan kinerja yang dilakukan oleh pemerintah daerah, dan kita dengan terus berupaya ini juga terus berikhtiar ini mengajak seluruh OPD untuk cepat gitu berlari menyelesaikan program-program yang belum terselesaikan pada tahun yang lalu, juga berupaya memprioritaskan program-program yang memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat kita gitu. Ya, bicara tentang 3,5 tahun, jadi saya pengen tahu nih Ustadz, apa sih bayang Ustadz nih, misalnya ini kan di awal menjadi bupati ini 5 tahun nih, ini bupati-bupati yang dahulu dikasih space 5 tahun ini untuk berkarya, untuk ngomong segala macam. Tetapi di giliran Ustadz itu posisi di 3,5 tahun. Pikiran pertama apa sih Ustadz? Galau gak sih? 3,5 tahun nih. Iya betul. Pertama kan saya juga menganggap bahwa dengan 5 tahun saja kan tidak mudah ya. Tidak mudah, betul. Apalagi 3,5 tahun gitu ya. Tidak cukup 5 tahun. Sedangkan persoalan-persoalan juga banyak ya. Pertama saya dilantik di era pandemi COVID. Nah, itu kan luar biasa tuh. Kemudian juga terjadi inflasi ya. Kemudian krisis global gitu, krisis ekonomi. Kemudian belum lagi topografi daerah kita yang memang perlu penanganan khusus ya, dengan alokasi dana yang cukup tinggi kan. Kemudian kemarin persoalan listrik ya, persoalan air gitu kan. Ya, persoalan. Saya menganggap ini sangat berat gitu ya merealisasikan itu. Tapi saya punya keyakinan bahwa kalau kita bekerja secara bersama, kemudian upaya sungguh, saya bilang kan, walaupun kita melakukan hal-hal yang kecil-kecil kan, saya sering menyebut itu kan. Saya selalu menyampaikan small is beautiful gitu kan. Buatlah kerja-kerja yang sedikit walaupun orang menganggap ini apalah yang dilakukan bupati. Misalnya jalan rusak ya, kita tempel gitu. Ini cuma kerja bupati cuma nempel-nempel jalan gitu kan. Tapi terus kita lakukan ini dalam rangka untuk memberikan support lah ya kepada OPD, bahwa kita dengan sedaya upaya berbuat semaksimal mungkin, dan juga kita selalu berkoordinasi dengan pimpinan provinsi, kemudian ke pusat dan sebagainya betul-betul untuk beli Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dan alhamdulillah ya memang tidak 100% gitu ya. Tapi saya menganggap 3,5 tahun ini sudah melebihi dari 5 tahun saya merasakan ini yang mendapatkan gitu. Jadi kerjanya 3,5 tapi ekspektasinya 5 tahun. Saya juga menganggap, contohnya gini aja, misalnya nanti kita bicara tentang pertumbuhan ekonomi kita kan. Misalnya kita waktu kita masuk dulu 1,36%, lompatannya itu sudah 2,56%, dan pertumbuhan ekonomi terbaik ya dari 11 kabupaten kota oleh pakar-pakar ekonomi ya, profesor disampaikan kemarin pada saat refleksi kan. Itu kan. Nah itu kan menunjukkan bahwa ya, kita memang berupaya semaksimal mungkin dengan program-program perbaikan infrastruktur, kemudian konektivitas daerah-daerah yang tertinggal kan, jalan-jalan lingkungan dan sebagainya, yang sebagai motor penggerak gerakan ekonomi yang ada di masyarakat, terutama sektor-sektor real ya yang ada di masyarakat itu. Iya. Baik Ustaz. Di tahun 2023 ini saya bacakan kalian supaya tidak salah Ustaz. Ada banyak penghargaan yang telah diterima, khusus 2023 ya Ustaz. Kita nggak bahas yang 2022 itu juga banyak sekali penghargaan yang Ustaz terima. Di antaranya ada penghargaan konvergensi percepatan penurunan stunting kategori kinerja terbaik 1 Provinsi Jambi. Kemudian ada penghargaan keselamatan kesehatan kerja K3 dan perkebunan kelapa sawit bebas dari pekerja anak. Dan terakhir ada penghargaan Kabupaten Layak Anak KLA tahun 2023 kategori Madya. 3 ini aja saya pengen bahas. Dengan penghargaan yang Ustadz terima ini khusus 2023 ini, apa sih tanggapan Ustadz dengan apakah Ustadz berpikir ini
kerja 3 tahun setengah saya ini udah terbalaskan tanda kutip dengan penghargaan tadi, atau memang ini sebuah cambuk Bu Ustadz, ternyata tidak ternyata 3 tahun setengah ini memang harus ditambah sih untuk mendapatkan penghargaan atau prestasi yang lebih bagus gitu. Iya, betul. Pertama kan jadi tantangan ya Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan topografi yang luar biasa ini kan, tantangan daerah-daerah yang tepian sungai, tepian laut gitu kan. Kemudian angka kemiskinan kita masih, kemudian angka pengangguran, persoalan apalagi kesehatan dan sebagainya. Ya, untuk penuntasan stunting itu luar biasa memang. Sangat berbeda dengan kabupaten-kabupaten lain ya. Dengan spesifikasi daerah kita sendiri. Nah, tapi saya hampir setiap hari menggelorakan gitu, baik lewat mimbar khutbah, kemudian kajian subuh, kemudian saya selalu hadir dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan stunting. Nah, jadi inilah yang mungkin menyebabkan hampir semua masyarakat itu sudah tersampaikan informasi tentang stunting. Itu dulu yang saya ubah, karena mindset masyarakat tentang stunting itu yang perlu diperbaiki terlebih dahulu. Nah, mimbar-mimbar inilah yang saya lakukan itu selama kita kan ada gerakan Jumat Berkah, ada subuh ya, kemudian berbagai macam yang lainnya. Nah, oleh karena itu capaian yang cukup, saya mengatakan cukup fantastis ya. Dari 24% ketika saya diangkat jadi bupati tahun 2021 kan, di 2022 kita sudah turun 19,9%, jauh cukup ya, fantastis. Dan kita selalu mengedepankan tematik dalam pembangunan. Misalnya kita di satu kecamatan itu ada lokus stunting yang tinggi, angka stuntingnya tinggi. Nah, kita kalau bahasa kampungnya ini keroyokan gitu kan. Nah, jadi saya suruh PU perbaiki infrastruktur, sanitasinya perbaiki, terkim jalan lingkungan, lampu, kemudian jambannya perbaiki. Nah, ini terus kita lakukan nih. Nah, termasuk juga pendidikan ya, lewat Kabid Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, lewat Kabid PAUD-nya gitu. Kemudian PKK ya, kemudian Kades, dan terakhir ya kita buat dapur dahsyat namanya, dapur atasi stunting di setiap desa itu. Nah, inilah yang kemudian dengan upaya yang memang maksimal, dan setiap ada tema stunting saya selalu hadir gitu. Baik pembukaan acara maupun penutupan saya tidak pernah tidak hadir. Itu menunjukkan bahwa komitmen pemerintah daerah terhadap penurunan prevalensi stunting itu memang cukup kuat kita kan. Inilah buahnya gitu. Jadi bukan tidak ada kerja keras, memang kerja keras kita luar biasa ya. Dan kita juga bekerja sama dengan pihak perusahaan untuk CSR, untuk membeli alat antropometri ya, untuk alat mengukur apakah anak ini stunting atau tidak ya. Dan ini sudah tersebar di setiap desa. Artinya di desa-desa sudah bisa mengukur sendiri anak ini stunting atau tidak gitu, untuk memitigasi sejak awal gitu. Nah, inilah buah manisnya di 2003 dari SSKI ya, Survei Standar Gizi Indonesia itu menyatakan kita turun lagi 1 digit yang luar biasa, 9,9, dan nominasi untuk kabupaten kota di Provinsi Jambi. Saya terkait yang ini satu lagi penghargaan, yaitu perkebunan kelapa sawit bebas dari pekerja anak. Nah, ini itu apa sih, karena selama ini kan kita menganggap bahwa sawit itu bagian ulu kita, dan ulu itu kan memang bisa jadi adalah kebun yang memang dimiliki turun temurun. Betul. Maka ada anak-anak yang bekerja di sana, mungkin yang putus sekolah atau apa itu dan sebagainya. Ini bagaimana Ustadz bisa mendapatkan sebuah penghargaan yang dimana kelapa sawit itu bebas dari pekerja anak? Iya, betul. Kita lewat tenaga kerja sudah buat buat aturan sesuai aturan dengan kementerian juga kan. Juga kita memanggil perusahaan-perusahaan itu untuk mematuhi kriteria pekerjanya gitu. Bagi perusahaan yang mempekerjakan anak di bawah usia itu, mereka dapat sanksi, ya. Bahkan bisa
ISPO-nya bisa kita tarik. Kalau ISPO-nya ditarik kan tidak bisa perusahaan kerja. Tali aki ya, Gus. Kan? Nah, jadi baik di daerah-daerah hulu ya, terutama yang perusahaan-perusahaan sawit ini dan perusahaan-perusahaan besar lainnya seperti WKS ya atau Petro dan sebagainya, mereka sama sekali alhamdulillah patuh dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah untuk tidak mempekerjakan anak, dan kita selalu mengawasi. Jadi per bulan itu selalu diawasi dan minta keterangan gitu, tenaga kerjanya berapa dan siapa, kriterianya berapa, itu nampak jelas gitu, terukur. Nah, inilah yang membuat perusahaan-perusahaan juga punya komitmen ya yang tinggi untuk mendukung program pemerintah untuk tidak mempekerjakan anak di bawah usia ya, terutama di perkebunan sawit. Kaitan dengan Kabupaten Ayak Anak, Ustaz, gimana, Ustaz? Nah, ini kan kita bersyukur kita kepada Allah juga. Dulu waktu kita masih belum diurus ini ya. Lama ini memang belum diurus tentang Kabupaten Ayak Anak. Walaupun diurus kemarin tidak terlalu maksimal. Sehingga kita waktu saya menjadi bupati belum ada penghargaan gitu. Sepertinya kabupaten yang tidak layak untuk ramah anak gitu kan. Nah, alhamdulillah waktu kita dilantik, saya panggil kepala dinasnya, kita persiapkan persyaratan-persyaratan yang mendukung penilaian bagi kabupaten kita untuk mendapatkan penilaian layak anak. Susunlah dengan berbagai macam persyaratan yang dibutuhkan, mulai dari lingkungan, sekolah ramah anak gitu kan, kemudian tempat bermain ramah anak. Semua kita siapkan satu-satunya apa yang dibutuhkan itu. Maka kita memanggillah Perkim, juga DLH, kemudian Dinas Pendidikan untuk betul-betul memprogram Kabupaten Ayak Anak ini didukung oleh semua OPD. Dan waktu itu kita mendapatkan nilai kita sudah mencukupi, kita ajukan ke pusat. Akhirnya kita mendapatkan Pratama ya. Pratama itu tingkat pertama ya. Kabupaten. Alhamdulillah kita dapat. Nah, kemudian di 2023 ini akhir tahun kemarin ada penilaian lagi. Nah, saya bilang kita harus maksimal apa yang menjadi kekurangan kabupaten ini. Nah, kan akhirnya kita punya konseling anak, kemudian punya pengaduan anak, kita kerjasama dengan Polres ya, dengan pengadilan. Kemudian kita juga punya trauma healing dan sebagainya, psikologi, dan kita juga mempersiapkan infrastruktur lainnya, gitu. Tempat-tempat ruang terbuka hijau, kemudian ruang-ruang anak, kemudian ada pojok-pojok baca, kemudian ruang di kantor ada tempat menyusui anak dan sebagainya, kemudian kartu anak sehat gitu kan, kalau dia lahir ada keluar kartu anaknya. Itu sudah kita kerjasamakan, kita upayakan Duk Capil untuk mempersiapkan itu semua. Nah, alhamdulillah tahun ini ya di bulan Juli ya, bulan Juli kemarin kita kabupaten yang naik derajatnya ya dari Pratama menjadi Mandya, dan nilainya sudah cukup lebih sebenarnya, bisa naik Nandia sebenarnya ya, Nindia ya, bisa naik sebenarnya, cuma mungkin ada beberapa penilaian yang masih kurang ya. Nah, ini kita perbaiki. Harapan saya bukan bermimpi ya, bercita-cita gitu. Naik bukan ini dia, saya pengen Kabupaten Ayak Anak utama. Gitu. Jadi kita menginginkan nanti kabupaten ini ya anak hidup sehat ya, anak bisa berkreativitas, dan anak terjamin gitu keamanannya gitu. Itu harapan kita, insyaallah. Ustaz, baik Ustaz. Sambil ngopi loh. Jangan minum ya. Memang lain. Baik Ustaz. Perkembangan sebuah kabupaten kan tidak lepas dari perkembangan ekonomi itu sendiri, Ustaz. Untuk tahun 2023 ini, di ulang tahun yang ke-58, kondisi ekonomi Tanjung Jabung Barat ini sejauh mana, Ustaz? Dan perkembangan seperti apa, Ustaz?
Iya, kita bersyukur kepada Allah SWT. Ekonomi kita dan Jawa Barat ini kan karena kita masih bersandar pada pertanian ya, kemudian memang yang utamanya migas ya, minyak dan gas serta pergalian ya, dan kita tahu bahwa kondisi minyak dunia kan cukup stabil gitu, tidak terlalu tajam turunnya, sehingga kita memang masih mendapatkan bagi hasil dari migas ya. Nah, tapi kita juga memang berupaya semaksimal mungkin aspek pertanian kita kan sekarang juga cukup masif juga. Masyarakat petani kita juga padi dan mereka juga cukup baik ya. Dan kita kan umumnya di Tanjung Barat ini sektor UMKM kita tumbuh kembang gitu, maka tidak terlalu berpengaruh dengan ekonomi global. Hingga tadi seperti apa yang saya sampaikan, kita naik ya dari 1,36% di tahun yang lalu. Tahun ini kita sudah 2,56% pertumbuhan ekonomi kita. Dari pertumbuhan ekonomi itu menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tanjung Barat itu cukup baik, sehingga kita kabupaten yang memang APBD-nya ya murni dari uang kita gitu ya, bukan kita minjam. Nah, ini yang membuat masyarakat kita pemerintah ini cukup survive ya dalam membiayai program-program pembangunan ya, meskipun kalau kita ketahui angka kemiskinan itu memang turun ya dari 10,75 ya, 76% ya, sekarang jadi 10% ya. Nah, jadi 10% ya. 10%. Ya, jadi 10% angka kemiskinan. Dan kita tahu bahwa hari ini juga tidak terlalu tajam ya angka-angka itu, meskipun kita kan sudah berulang kali menyatakan bahwa masyarakat Tanjung Barat ini kalaupun dikatakan miskin ya tidak seperti miskinnya orang kota gitu. Karena kita kan di belakang rumah masih ada kebun kan. Kalau mau ngait kelapa sikok dua kan ada. Ya. Kalau di kota kan apa nak dikait gitu kan. Nah, itu. Oke, Ustaz. Tadi kita membahas tentang ekonomi secara umum. Saya coba membahas tentang capaian indikator makro RPJ Tanjung Barat berdasarkan visi-misi. Nah, di misi pertama itu kita tentang peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berilmu, beriman dan berakhlak. Iya, betul. Ada 9 indikator di situ. Saya lebih ke yang dulu, yang indikator pertama tentang IPM. Betul. Pembangunan manusianya kita itu targetnya itu udah 68,18. Iya. Target ya saat 2022, target 2023 68,50, target 2024 68,83. Nah, kita IPM kita malah capainya 68,79. Iya, betul. Ini sekali dayung tiga target lewat nih, Ustaz. Jadi apa sih faktor utama sih, Ustaz? Kita bisa melampaui target itu dengan cukup tinggi, Ustaz. Iya, pertama kan kita tahu IPM ini kan ada kaitannya dengan pendidikan dan kesehatan. Kemudian ekonomi ya. Jadi tiga aspek ini kan yang menjadi dasar penilaian IPM itu. Nah, kita alhamdulillah puskesmas ya, pelayanan kesehatan kita juga cukup baik tahun ini. Hampir semua puskesmas infrastrukturnya sudah bagus. Kemudian alkesnya, alat kesehatan yang dibutuhkan masyarakat sudah bagus. Kemudian juga tenaga medisnya juga sudah baik ya. Kemudian pelayanan rumah sakit kita juga. Artinya untuk naik yang cukup drastis itu memang support dari di kesehatan. Kemudian yang kedua memang pendidikan, karena selama ini kan infrastruktur di pendidikan kita cukup lemah ya. Sekolah-sekolah yang tidak layak, ada yang menyatakan ini katanya bukan tempat sekolah ya, ini tempat kandang kambing ya, ada yang bilang kandang ayam dan sebagainya. Dan alhamdulillah tahun 2022 kita mulai, dan 2023 ini masif ini.
Jadi hampir 90% sekolah-sekolah yang tidak dianggap ya, saya tidak menyatakan bahwa ini rusak berat sama sekali, tapi sebahagian mungkin dianggap tidak layak. Sekarang hampir 90% sudah kita perbaiki ya. Dan insya Allah saya akan menuntaskan 100% di 2024 awal. Ya, jadi APBD 2024 awal tidak ada lagi keluhan bahwa lokalnya bocor gitu ya, tidak ada lagi kelasnya lantainya lomba-lomba. Iya. Nah itu insya Allah sudah tuntas ya. Nah sehingga inilah yang membuat capaian IPM kita bisa naik gitu ya. Nah, tinggal lagi nanti bagaimana memotivasi anak-anak ini untuk sekolah, gitu. Orang tuanya untuk mensekolahkan anak. Jadi hambatan kita selama ini kan orang tua tidak mau mengantarkan anaknya ini. Iya, pemikiran itu. Ya, memotivasi anaknya untuk sekolah. Ini yang memang kita upayakan semaksimal mungkin agar punya kesadaran bahwa pentingnya anak-anak mereka untuk mengikuti pendidikan wajib belajar 12 tahun itu. Ustaz. Di indikator keduanya ada stunting, Ustaz. Yang berdasarkan data yang saya miliki ini, memang betul sesuai dengan penghargaan ya, Ustaz. Iya, betul. Dari capaian target 20% itu udah di posisi 9,9%, sedangkan target 2023 dan 2024 masih 15%. Kita udah 9,9%, Ustaz. Iya, ini yang membuat agak ya, saya patut juga bersyukur ini. Memang usaha keras semualah ini, dari Bapedanya, penyusunan program pembangunan, Dinas Kesehatan, P3A, P2KB, kemudian Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, rumah sakit, kemudian pustu-pustu ya. Belum lagi nanti ada gerakan subuh Jumat, ada gerakan Jumat berkah, ada jas berkah ya, jemput anak stunting, kita obati secara langsung di rumah sakit. Kemudian kita kerjasama dengan perusahaan-perusahaan untuk mensuplai gizi, makanan padat gizi, susu dan sebagainya. Pembelian alat untuk mengukur stunting. Kemudian terakhir kita meresmikan desa bebas stunting. Nah, jadi desa bebas stunting ini kemudian menjadi lokomotif bagi desa yang lain. Nah, siapa ada yang stunting, nah kita keroyokan menyelesaikan gitu. Nah, ini yang mungkin melebihi target gitu kan. Target 15%, ini 9,9%. Ustaz, jadi secara singkat aja, Ustaz. Dari kondisi yang dari 19% turun menjadi 9,9% jauh itu, ada nggak sih satu permasalahan untuk stunting yang menurut Ustaz ini masih belum bisa ditangani dengan baik atau maksimal? Nah, ini kita terakhir kemarin membuka seminar ya, yang saya buka masalah desiminasi stunting. Desiminasi stunting itu salah satunya adalah anak-anak remaja ya, yang mau masuk ke lembaga pernikahan, itu satu. Kemudian yang kedua, masalah pemahaman seorang ibu ya, orang tua tentang pola asuh terhadap anak. Nah, ini yang memang harus rutin ya kita mengkampanyekan gitu. Kesadaran orang tua untuk mendidik anaknya, kemudian memberikan asupan gizi dan sebagainya. Ini yang penting-penting. Karena kan anak itu bermuara dari rumah tangganya gitu. Nah, jadi kita dengan gerakan berkunjung ke desa-desa itulah saya mengkampanyekan terus betapa tanggung jawab orang tua kepada anak itu. Karena kalau kita mengharapkan kunjungan bidan gitu ya, kemudian dan sebagainya kan ada batasan. Tapi kalau kesadaran orang tua bahwa ini anak aset mereka, nanti yang akan meneruskan cita-cita mereka, anaknya mau jadi apa ya, ini sedang kita bangun ya, kesadaran orang tua tentang tanggung jawab terhadap anaknya itu. Ini yang memang agak berat. Ini berat karena mindset ya. Mindset ya. Mindset kita ke ini indikator kedua, mewujudkan kondisi sosial yang tentram, tertib dan demokratis. Ada dua indikator, salah satunya adalah indeks persepsi rasa aman. Ya, yang
Jauh juga nih Ustaz. Iya, betul. Targetnya 2021 66%, target 2022 67,5%, target 2023 69%, target 2024 70,6%. Kita udah di angka 92,75% Ustaz. Iya. Ini seaman apa sih Tanjung Barat ini Ustaz? Iya, itu yang kita sebut. Nah, dulu pernah saya sampaikan bahwa Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini kan unik gitu. Iya. Kenapa unik? Karena rasa persaudaraannya itu kuat gitu, tinggi gitu. Sehingga kalau orang masuk ke Tungkal kan, masuk ke Tanjung Jabung Barat itu seperti bukan rumah asing bagi dia gitu. Sehingga mudah dia menyatu gitu, menjadi keluarga utuh gitu. Nah, inilah yang menyebabkan rasa aman itu muncul gitu. Ya, rasa aman tinggal di Tungkal, tinggal di Tanjung Jabung Barat gitu. Kenapa? Karena merasa bersaudara semua gitu. Ya, bersaudara semua. Hingga polisi juga tidak terlalu capek ya. Kemudian kemudian orangnya kan mungkin karena banyak warung-warung kopi juga ya. Nah, ngopi bersama gitu. Kemudian yang kedua, memang rumah tadi saya sering sampaikan rumah berdempet-dempet itu rasa kebersamaan itu ya lebih tinggi. Sehingga orang kalau di Tanjung Jabung Barat ini punya rumah, lalu mereka tinggalkan pun merasa aman. Merasa aman. Iya, damai. Gitu. Nggak ada kan, kita tidak ada kerusuhan suku, ya. Kan? Kita tidak ada bentrokan, apalagi antar kampung gitu kan. Hampir tidak ada kan. Nah, itu menunjukkan memang rasa persaudaranya tinggi. Ini juga mungkin anugerah Allah ke kita juga ya, ke Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dianugerahi situasi yang memang dulu orang-orang tua kita lah yang mengasih contoh kan, menanamkan nilai-nilai itu. Nah, sebenarnya kan heterogen gitu kan, suku-sukunya banyak gitu kan. Yang kalau menurut secara logika, kalau banyak suku tentu terjadi gesekan gitu. Ternyata tidak gitu. Orang kalau masuk Tanjung Jabung Barat sudah malas mau keluar dari Jabung Barat. Udah minum air ini. Baik, Ustaz. Kan Ustaz udah keliling-keliling nih, baik dalam kondisi sebagai bupati dalam menyampaikan informasi, kemudian juga berdakwah, Ustaz. Kita kan betul-betul heterogen, Ustaz. Daerah Ulu dengan daerah Ilir kita ini secara kultur budayanya memang sedikit berbeda. Iya, bukan jauh berbeda, tapi ada perbedaan yang cukup signifikan antara Ulu dan Ilir. Nah, bagaimana Ustaz melihat asimilasi kesukuan ini dan Jabung Barat, sehingga memang betul-betul rasa aman kita itu memang tinggi? Iya, itu pertama memang saya lihat di Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini kan dari aspek perkawinan ya, itu kan jarang orang luar gitu ya. Karena tidak tahu ya, misalnya kawin tidak jauh saudara yang kedua gitu kan. Kemudian hampir dalam satu kampung itu ya masih sanak-sanak gitu juga gitu kan. Kemudian yang sini kawin ke sini, yang sini kawin ke sini, sehingga tidak ada lagi sekat-sekat itu kan. Jadi mudah anunya itu menyatu, dan itulah kemudian menjadikan mereka merasa kayak satu keluarga gitu. Keluarga besar. Iya, jadi satu keluarga besar. Meskipun wilayah dengan ekonomi yang berbeda ya. Pekerjaan kalau sini nelayan, di sini pertanian, di sini perkebunan, lebih keras ya. Nah, kalau sini kan tidak gitu. Tapi ternyata tidak juga gitu. Justru menjadi menjadi khazanah ya. Menjadi khazanah kita semua nilai-nilai nilai kesatuan itu yang cukup tinggi. Dan kita juga patut bersyukur, mungkin ini juga teladan yang diberikan oleh nenek moyang kita dulu ya, para pejuang kita, pahlawan. Nah, ini mungkin di hari ulang tahun Tanjung Jabung Barat ini mungkin itu yang perlu kita wariskan tuh. Jadi mungkin nenek kita dulu gitu, pahlawan kita dulu, mereka justru Tanjung Jabung Baratnya yang dikedepankan, bukan sukunya, bukan karena egosentris kampungnya gitu.
kan tidak muncul kan. Iya betul. Yang muncul adalah Tanjung Barat. Nah inilah mungkin warisan-warisan dari pejuang-pejuang kita dulu yang patut kita teladani oleh kita hari ini, hingga tidak ada lagi muncul ego ya, ini saya suku ini, saya tinggal di kecamatan ini ya. Muncul kan. Tidak gitu. Nah ini ya kita patut bersyukur diwariskan oleh pejuang kita ya ke masyarakat kita Kabupaten Tanjung Barat. Baik Ustaz, di misi ketiga itu peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik untuk pelayanan publik. Ya. Ada 3 indikator yang ada 5 indikator, ada 3 indikator yang kita akan bahas. Ya. Satu adalah opini BPK. Iya. WTP yang kelima. Iya betul. 5 kali atau yang kelihatan 5 kali betul-betul Iya ya, betul. Iya. Kemudian ada nilai sakit yang kita udah mendapat nilai B, dan tadi yang udah dibahas di awal kota layak anak tadi kita menjadikan dia. Saya ke opini BPK dulu, karena ini kaitannya juga dengan tata kelola pemerintahan. 5 kali WTP berturut-turut beban nggak sih bagi Ustadz? Karena bagaimana juga pemerintahan itu pasti ada negatifnya. Nah, sejauh mana Ustadz memandang hal ini? Iya, yang paling menjadi beban ini yang terakhir ini gitu. Karena begini, kalau yang ini kita tidak bisa mengelola pemerintahan ya, terutama keuangan, maka yang 4 itu jadi hangus dia, gitu kan. Dan ini yang kelima ini adalah pelekatnya gitu. Jadi kita nanti WTP-nya mendapatkan plakat ya, dan tidak berpengaruh lagi ke belakang. Tapi kalau ini kemarin kita gagal, habis itu. Mulai dari nol lagi. Nah, oleh karena itu sebelum masuk tahun tahun anggaran, saya sudah memanggil seluruh OPD untuk menjalankan kinerjanya sesuai dengan aturan-aturan ya. Jangan menyalahi aturan, kerjakanlah sesuai dengan aturan-aturan mainnya, jangan bermain-main dengan hal-hal yang di luar batas dan aturan yang sudah ditetapkan. Dan kita selalu ngontrol gitu ya, saya selalu mengingatkan, bahkan kita ada pertemuan secara periodik dengan kepala dinas masing-masing untuk betul-betul menyelenggarakan pemerintahan ini terbuka, akuntabel, ya, transparan, dan penuh dengan tanggung jawab. Nah inilah yang akhirnya kita mendapatkan WTP ya. Dan WTP ini bukan ringan ya, luar biasa perjuangan. Ya, stres juga. Saya juga mikirkan, karena kan ini auditornya luar biasa, memang detail ya, yang memang kita tidak paham ya, kita yang merasa sudah pas ternyata tidak pas ya. Dan kita alhamdulillah termasuk juga sangat konsisten ya mengikuti aturan-aturan dari lembaga keuangan ini ya, termasuk juga penyelenggaraan pemerintahan ya, baik dengan kebijakan, aturan yang sudah kita keluarkan lewat peraturan bupati dan sebagainya, termasuk implementasi aturan dan sebagainya juga kita selalu mengacu pada aturan pemeriksa keuangan. Sistem akuntabilitas kinerja institusi pemerintah kita dapat nilainya B. Ya. Nah, kalau Ustadz memandang dengan udah banyak upaya dari pemerintah, dari program yang dikeluarkan oleh Ustadz, bagaimana agar aparatur negara itu betul-betul menjalankan fungsinya dengan baik dan benar, apakah nilai B ini memang udah pantas kita pegang, itu terima? Iya, sebenarnya dari target saya sebenarnya masih kurang ini. Ya, saya sudah memompa semaksimal mungkin, kita boyong ke Jakarta, langsung kita kerjasama dengan PAN RB, kemudian tahap 1, tahap 2, bahkan kita diapresiasi OPD yang terserius katanya untuk menyelesaikan sakit ya. Karena sakit ini juga kan perform pemerintah ya, inilah wajah pemerintah daerah gitu. Ya, kalau sakitnya tidak baik kan performnya dianggap kita tidak menyelenggarakan pemerintah dengan baik kan, akuntabilitasnya tidak ada. Jadi ini dibawa kemudian
Nah, bagaimana kita, pemerintah daerah untuk mendapatkan sakit yang baik? Kan mereka itu ada beberapa bagian perencanaan, ya kan? Makanya kemarin kan kita TPP-nya kita naikkan, ya, kita apresiasi. Karena perencanaan ini berat, sulit, ya kan? Di kantor itu mereka inilah yang bekerja pagi, sore, malam, ya. Bahkan tidak sempat lagi pulang, ya, dengan bini juga jangan ketemu, gitu ya. Ini tugas mereka yang cukup berat, dan kita berikan apresiasi. Dan alhamdulillah dengan mulai dari perencanaan, kemudian kendala yang dihadapi, target gitu ya, yang disusun dalam sebuah rumusan sakit di setiap OPD, itulah kita dari C naik jadi CC, dari CC baru naik B, ya. Nah, mudah-mudahan ketika kita naik B, Pan RB ternyata naik lagi grade-nya, bukan B, harus BB gitu. Target BB. Jadi rupanya ada perubahan dari strategi pemerintah pusat mengatakan mesti BB. Jadi ini tugas di 2023 ini, akhir sampai awal nanti 2024 penilaian kembali, ya mudah-mudahan kita bisa dapat BB ya, itu ya, insya Allah mudah-mudahan. Karena dari saya lihat kita sudah memerintahkan asisten 1, staf ahli 1 koordinasi OPD ini, asisten 2, staf ahli 2 OPD ini, asisten 3, staf ahli 3 koordinasi OPD ini. Nah, ini sudah jalan. Nah, mudah-mudahan selama ini kan belum jalan. Jadi saya buat strategi seperti itu. Harapan saya mudah-mudahan nanti di 2024 di penilaian nanti akhir tahun kita bisa naik BB, ya. Insya Allah, ya. Kita tidak bisa bermimpi dapat A dulu ya. Targetnya mudah-mudahan BB dulu, insya Allah. Sebagai wajah ya, ya, wajah pemerintah daerah ya. Baik Ustaz, untuk yang kita ke misi 4 Ustaz, peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan ekonomi kerakyatan. Ini ada yang cukup juga signifikan juga. Yang pertama ada laju pertumbuhan ekonomi, di mana target kita itu adalah 2% 2022. Namun kita sudah bisa lampaui di angka 2,56%, yang awalnya hanya 1,36%. Laju pertumbuhan ekonomi tadi di depan sudah beberapa faktor yang sudah Ustaz singgung. Kalau ke depannya di 2024 kira-kira Ustaz, faktor apa sih nanti yang bakal menghalangi atau menjadi faktor penghambat untuk laju pertumbuhan ekonomi tanya Pak? Nah, jadi betul, saya sudah sejak awal mengatakan bahwa kearifan lokal masyarakat Tanjung Jabung Barat ini di pertanian, ya, pertanian dan perkebunan. Maka saya berharap nanti di 2023 akhir, kemudian 2024 nanti kita akan melakukan penguatan di sektor pertanian dan perkebunan. Karena kita juga tidak boleh berharap banyak dengan migas, ya, karena migas ini kan sewaktu-waktu bisa habis dia. Energi yang energi sumber daya terbatas, ya, kita menjadi energi terbarukan lagi. Tapi kalau potensi pertanian dan perkebunan kita sudah punya latar belakang itu, maka dalam kesempatan ini, ya, sampaian ini juga dalam ulang tahun kita Tanjung Barat nanti 58 ini, saya mengajak kembali masyarakat kita untuk tidak meninggalkan pertanian, untuk tidak meninggalkan perkebunan. Ya, memang pertanian perkebunan ini kita selalu mensiasati ekonomi terbuka, ya, karena ekonomi dunia ini kan terbuka dan bebas gitu, sehingga selalu dipermainkan oleh pedagang-pedagang bebas itu. Nah, kita sedang meminta regulasi dari Menteri Perdagangan, ya, untuk mengatur pajak tata niaga sehingga harga-harga itu tidak mudah dipermainkan. Kemudian juga kita mendorong Provinsi Jambi, ya, untuk memiliki harga terendah, ya, sehingga masyarakat kita ada jaminan harga. Nah, di samping upaya pemerintah daerah untuk masuk sektor pertanian dan perkebunan di kebutuhan masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Di target 2023 itu kan sebenarnya kan 2,5
Ustaz. Iya. Kita udah melewati. Ya, Namun di target 2024 itu ada 3%. Ustaz. Iya. Menurut Ustaz di 2024 dengan segala faktor yang kita miliki saat ini, Iya, dengan iya. sumber daya yang kita miliki saat ini, apakah itu kita bisa capai 3%? insya Allah, karena saya lihat apa namanya, konektivitas daerah juga sudah terhubung semua, tidak ada lagi yang terpencil, sehingga sentra-sentra produksi pertanian itu bisa keluar, karena infrastruktur kita juga semakin hari semakin membaik ya. Kemudian jalan-jalan lingkungan untuk keluarnya jalan-jalan sentra produksi juga hampir sudah kita perbaiki ya, sudah kita lengkapi. Kemudian juga beberapa dinas pertanian juga ketahanan pangan juga memperbaharui alat-alat produksi, misalnya pasca panen gitu, pengeringan padi, kemudian ada bed dryer ya, ruang kamar untuk pengeringan sudah tuh, ada lagi untuk rice millingnya atau penggilingan padi, sehingga kualitasnya baik. Nah, kita sudah masuk ke situ semua, sudah kita APBD kita belanjakan itu pada lantai jemur dan sebagainya. Nah, ini harapan kita, insya Allah mudah-mudahan di 2024 nanti di angka 3% itu cukup realistis ya. Bisa tercapai. Mudah-mudahan ini terus kita upayakan semaksimal mungkin. Nah, kita berharap nanti di OPD itu tetap program ini jadi prioritas gitu, sehingga pertumbuhan ekonomi itu muncul. Nah, kemudian yang kedua, memang sektor perikanan kita berharap jangan lagi nelayan tangkap ya. Karena sumber daya alam, sumber daya ikan yang di laut kan bisa habis gitu. Apa namanya tuh, tumbuh kembangnya kan tidak cepat. Nah, kita berharap nanti nelayan budidaya. Ya, jadi pengembangannya pada di sektor darat lagi. Nah, ini sedang kita kembangkan lagi, sehingga nelayan kita tidak lagi nelayan tangkap, tapi juga nelayan yang budidaya yang bisa dikembangkan. Misalnya kepiting bakau ya, kepiting asokan misalnya, kemudian apalagi kakap yang di rawa-rawa yang bisa kita budidayakan. Nah, ini yang sedang kita dorong di Dinas Perikanan ke depan. Jadi mudah-mudahan dengan kekayaan potensi yang kita miliki ini bisa maksimal, sehingga mudah-mudahan bisa naik lah dari 2,56 itu bisa jadi 3 insya Allah di 2024. Lebih menitik beratkan di sektor pertanian dan perkebunan. Pertanian, perkebunan dan perikanan insya Allah. Ustaz, salah satu indikator yang keduanya adalah meningkatnya rata-rata pengeluaran per kapita setahun. Iya, betul. Jadi awalnya 9.659.000 naik menjadi 9.968.000. Ini maksudnya masyarakatnya kaya gitu, Ustaz. Iya, betul. Mungkin ini karena tumbuhan ekonominya baik, sehingga pengeluarannya lebih besar. Asal jangan konsumtif ya. Tapi kalau kita lihat, itu menunjukkan bahwa ekonomi kita cukup baik ya. Nah, karena pengeluarannya bisa lebih besar, naik ya dari hampir 9 jutaan ya. Ini menunjukkan bahwa ekonomi keluarganya juga sudah membaik ya, rata-rata ya. Rata-rata per kapita kita di Kabupaten Tanjung Barat ini. Oke, Ustaz. Baik, kita ke misi terakhir, Ustaz. Ada pemerataan pembangunan dari desa sampai ke kota. Ini ada yang sedikit unik di sini, ada namanya rasio elektrifikasi. Ya, yang dimana kita targetnya kita bicara targetnya, Ustaz ya. Ya. Targetnya 2021 89%. 2022 targetnya 89% juga, target 2023 92, dan target 2024 96. Kita capaian di 2022 adalah 95,29%. Ini kok angka 9 pada bagus-bagus. Itu gimana sih? Saya singkat dulu, Ustaz. Mungkin buat sahabat informasi. Rasio elektrifikasi itu sebenarnya apa sih, Ustaz? Jadi ini tercapainya gitu ya. Jadi jumlah sambungan di masyarakat yang teraliri listrik. Jadi rumah-rumah yang sudah teraliri listrik itu di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Jadi kalau kita hitung 95,6
berapa tadi? 29 ya. Iya. 95,29% itu memang angka yang dihitung oleh statistik ya dari Kementerian SDM. Jadi bukan kita bahwa hitung sendiri bukan gitu. Jadi memang rata-rata rumah di Tanjung Jabung Barat ini sudah teraliri listrik semua gitu. 95% itu sudah hampir 100% kan. Nah cuma memang ada beberapa lagi yang misal di wilayah hulu ya, karena gardu induk kita belum beroperasi. Itu capaiannya juga sudah di atas 80%. Kita setiap hari ya, bukan bulan, setiap hari kita mendorong di PLN Jambi, cabang Jambi juga kita menyurati Kementerian SDM, kemudian Dirjen Listrik untuk betul-betul menyelesaikan agar Tanjung Jabung Barat ini elektrifikasinya sudah 100%. Gitu, ya. Dan itu juga menjadi target Pak Presiden ya, bahwa tidak ada lagi di Indonesia ini tahun 2024 masyarakatnya tidak teraliri listrik. Nah ini yang kita dorong terus. Nah, nanti kalau di hulu itu sudah selesai gardu induk itu ya sudah hampir semua lah. Hampir sampai ya, merata. Semua. Memang ada beberapa yang jumlah jaraknya jauh yang belum teraliri itu karena tiangnya itu, tiang listriknya, infrastrukturnya. Infrastruktur. Karena tiang listrik itu kan kita APBD tidak bisa masuk gitu ya, itu PLN. Itu miliknya PLN. Milik PLN. Nah oleh karena itu kan kita mendesak PLN untuk cepat memasang tiang-tiang itu sehingga yang 5% tadi bisa teraliri gitu. Topografi kita kan yang Ustaz tadi bilang lumayan beragam. Di hulu juga dengan berbukitiran segala macam. Ya. Kita juga punya seberang kota dan Kuala Betara yang harus melewati sungai itu. Gitu. Itu apa sih strategi Ustaz agar 2 kecamatan atau 3 kecamatan ini bisa teraliri listrik dengan penuh, Ustaz? Iya, itu saya memang cukup berat ya, karena dia harus investasinya besar ya. Kan juga tidak mungkin juga mau full gitu kalau ternyata tidak mendatangkan keuntungan juga kan. Nah, saya berinisiasi ya gitu. Saya selalu berkoordinasi dengan Kementerian SDM, Dirjen Listrik gitu kan. Mana ini saya bilang ini kecamatan-kecamatan yang sama sekali memang perlu ya listrik. Di zaman orang sudah merdeka, mereka belum merdeka gitu kan. Orang sudah pakai mesin cuci, itu belum pernah pakai mesin cuci karena tidak ada listrik gitu. Nah ini yang memang sejak awal saya jadi bupati sampai hari ini saya terus. Sehingga 2 kecamatan ini alhamdulillah ya hampir sudah 100% lah teraliri, meskipun jumlah masyarakatnya tidak mengumpul satu tempat tapi jauh-jauh gitu. Jauh-jauh ya. Nah ini yang jadi kendala. Jadi ya kita kearifan lokal lah. Ada satu rumah sini minta tolong rumah ini bantulah untuk menghidupkan di sini dulu. Sementara tiang listriknya belum ada gitu. Nah, termasuk di Rendah Mendalu di ujung sana perbatasan dengan Tebong kan. Itu juga jauh ya dari aliran. Tapi alhamdulillah juga sudah masuk kemarin, sudah saya sampai ke sana di Tanah Tubuh ya, Rendah Mendalu perbatasan dengan Tebong itu juga alhamdulillah listrik sudah masuk situ semua. Jadi memang ya kita harus selalu memantau ya masyarakat kita yang memang kalaupun belum teraliri listrik itu bukan karena persoalan listriknya, tapi karena ada beberapa tiang yang belum ya terpasang oleh PLN. Dan itu tiang itu memang ranahnya PLN. Ya, memang ranahnya PLN. Kita nggak bisa beli kita hanya di Perkim hanya lampu jalan. Gitu. Lampu jalan. Maka kalau kita lihat sekarang hampir semua daerah kita sudah terang ya. Kalau ada situ ada tiangnya, salah ada lampu jalannya. Dan kita insya Allah di 2023 ini kita fullkan lagi, sehingga tidak ada lagi di kampung-kampung itu yang masih gelap ya. Kita buatlah lampu jalan. Oke, Ustaz, ini kata terakhir dari misi kelima yaitu Gini Ratio. Betul. Gini Ratio ini ya sahabat informasi, ini penasaran nih Gini apa sih Gini apa Gini apa gini. Tapi angkanya memang
lumayan gini juga nih Ustaz. Iya betul. Target kita itu di 2021 0,29, 2022 0,29 juga. Iya. 2023 0,29, 2024 0,27. Iya. Kita nyampe 0,26. Iya. Jadi memang udah di bawah target sampai 2024. Betul. Secara singkat Ustaz, Gini ratio itu apa sih Ustaz? Ketimpangan. Ya. Ya, ketimpangan antara orang kaya orang miskin. Ketimpangan. Ya, ketimpangan. Jadi kalau kita lihat di kota-kota besar kan kita lihat antara orang yang punya modal dengan tidak punya modal ini kan jauh gitu. Nah kita di Tanjung Jabung Barat ini bersyukur ketimpangan itu kecil 0, gitu ya. Jadi tidak terlalu tidak terlalu jomplang ya antar si kaya dengan si miskin itu tidak terlalu nampak gitu di Tanjung Jabung Barat. Cuma lihat di kota ini tentunya kan tidak terlalu nampak gitu. Tapi kalau kita lihat di kota-kota besar ada yang hidup di bawah kolong jembatan, ya kan. Kemudian ada yang masih rumahnya gede gitu. Nah kita di Tanjung Jabung Barat ini tidak ada lagi. Rata-rata rumah ya sudah lumayan ya. Atapnya seng, kemudian kayunya juga. Lantainya juga sudah rata-rata sudah punya lantai ya. Tapi kalau daerah-daerah yang bukan kita kan ada lantainya masih tanah gitu. Itu menunjukkan ketimpangannya itu cukup tajam ya. Nah kita Tanjung Jabung Barat ini alhamdulillah ketimpangan itu tidak ada. Maka generasi kita cukup baik ya. 0,26. No, kalau sama tidak mungkin kan. Masih ada timpangnya. Tuhan kan sudah nyebut faddalna ba'duhum ba'dha. Jadi Tuhan lebihkan satu dengan yang lainnya. Mungkin dari segi ekonomi mereka bisa lebih sedikit, rumahnya bisa lebih bagus. Yang ini kan tidak terlalu nampak gitu. Kalau kita lihat jalan-jalan sini kan, paling-paling toko-toko aja yang mewah ya. Tapi kalau rumah hampir sama semua gitu. Di kampung-kampung juga loh, begitu juga kan rumahnya kan sama gitu. Hampir tidak ada rumah yang dari indah sendiri gitu. Ya, jarang kan? Jarang nampak. Nah itu menunjukkan bahwa Tanjung Jabung Barat itu generasi ini juga cukup baik ya. Sampai 0, itu. Harapan kita kalau 0,29 sekarang 0,26 saya kira sudah pas itu ya. Sudah tidak terlihat lagi ketimpangan di dalam masyarakat kita. Hingga lagi masyarakat kita mau bekerja apa tidak lagi kan. Kalau bekerja insya Allah ada saja kan peluang-peluang itu. Dan kita selalu ada pemberdayaan di masyarakat gitu kan. Kita ada pinjaman lunak ada kurda, kredit usaha rakyat daerah. Hingga lagi masyarakat mau berusaha apa tidak ya. Peluang-peluang itu sudah kita ciptakan lewat program-program. Ya. Terakhir tadi kita udah bahas panjang lebar kan tentang ekonomi, tentang pendidikan, kemudian tentang kesehatan juga, kemudian angka-angka yang melatar belakangi banyaknya penghargaan yang saya terima. Jadi ada angka turunan stunting yang lumayan turun jauh drastis, rasio elektrifikasi yang juga hampir 100%, kemudian ada angka rasa aman yang juga cukup tinggi. Di angka 58 tahun Tanjung Barat, apa sih harapan Ustadz dengan keadaan Tanjung Barat? Ya, makanya kan tema kita tahun ini kan terus berikhtiar. Ya. Jadi walaupun sudah berusia 58 tahun, biasanya kalau sudah berusia 40, kekuatannya kan menurun gitu. Nah, jadi kan kita walaupun sudah berusia 58 tahun, menjelang 60, menjelang tua, ya kita terus berusaha. Ya, jangan mentang-mentang kita sudah tua kan, karena energi sudah habis. Nah ini kita sangat berharap sekali di usia kita yang 58 ini Kabupaten Tanjung Jabung Barat terus bekerja keras gitu. Kerja keras kita semua, mudah-mudahan ini menjadi keberkahan lah bagi masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat ya. Jadi tidak ada, kalau saya mengatakan sering saya menyatakan mengutip dalam sebuah hadis itu kan, khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baik manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Maka kalau ada pejabat kita yang mau pensiun, saya mengatakan
sebelum kamu pensiun, buatlah satu kenang-kenangan. Ada program, ada ide, gagasan yang bisa diwariskan ke bawah gitu. Jadi mudah-mudahan di ulang tahun kita yang ke-58 ini, ya kita menjadi orang yang bermanfaat ya, untuk Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Ya bermanfaat lewat ide, pemikiran, gagasan, tindakan, perbuatan, maupun ada solusi-solusi yang disampaikan. Ya. Sembari juga kita di ulang tahun Tanjung Jabung Barat yang ke-58 ini, ya kita menundukkan kepala, mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga para jasa pahlawan kita ya, pendiri Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang meneteskan darahnya gitu ya, berjuang bagi kemajuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, ya kita mendoakan semoga para arwah-arwah pejuang kita dosa-dosanya diampunkan Allah, pahalanya, kebaikannya dilipat gandakan, dan ya mudah-mudahan Allah menempatkan di tempat yang mulia dan mendapat surga dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan kita yang sekarang ini ya, saya sebagai bupati, Anda sebagai pegawai dan masyarakat ya, kita sama-sama lah dengan pemerintah daerah untuk berjuang sesuai dengan cita-cita mereka. Masyarakat yang adil dan makmur ya. Ya tentunya mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Pak Alamin. Tepuk tangan dulu dong. Pada ngantuk. Baik, sahabat informasi, alhamdulillah usai sudah podcast kita pada edisi kali ini. Telah banyak informasi yang telah kita sajikan kepada sahabat informasi semua. Semoga informasi yang diberikan itu mampu menambah wawasan, mampu menambah pengetahuan, dan menumbuhkan rasa cinta yang lebih besar lagi terhadap bumi Serengku Dayu Sedagujuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dan tentunya kita berharap bahwa dengan tema ikhtiar itu ya, terus ikhtiar untuk Tanjung Jabung Barat berkah itu betul-betul terlaksana di mana di 2024 nanti. Insya Allah di 2024 nanti visi mewujudkan Kabupaten Jabung Barat yang berkah, berkualitas, ekonomi maju, religius, kompetitif, aman dan harmonis bisa tercapai dengan maksimal. Amin. Baik, terima kasih Ustaz atas kesempatan yang diberikan. Semoga sehat selalu. Amin. Salam buat keluarga, dan kami berharap semoga Ustaz bisa mampu memimpin Tanjung Jabung Barat ke depan. Amin. Amin. Baik, sahabat informasi, saya Aidi beserta seluruh kru Dinas Kominfo yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Mohon maaf atas segala kesalahan. Jumpa lagi di podcast edisi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.